Halo para kaum rebahan, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Equalizer yang dirilis pada tahun 2014. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan terlihatnya seorang pria parubaya yang mempunyai sifat perfeksionis dan selalu tepat pada waktunya. Dia bernama Robert Michael. Dia juga adalah seorang pekerja di sebuah toko bangunan. Karena sikapnya yang ramah, semua pekerja di sana sangat menyukai Robert. Robert mempunyai teman dekat di tempat kerjanya, yaitu bernama Ralphie. Saat sedang beristirahat, terlihat Ralphie sedang memakan makanan berkarbohidrat. Lantas Robert pun melarangnya, karena Ralphie harus diet dan akan mengikuti tes untuk menjadi seorang security. No more chips. No more chips. Who needs flavor, right? Hari pun telah berganti malam. Robert pergi bersantai di sebuah kafe. Di kafe yang sama terlihat ada seorang wanita cantik, dia bernama Terry. Terry dan Robert pun saling menyapa karena mereka sering bertemu di kafe tersebut. Kemudian hari-hari selanjutnya ketika Robert sedang membaca buku di kafe yang sama, Terry pun datang dengan ekspresi yang tersipu malu. Told there was nothing left. That's just kind of. Tak lama telepon Terry pun berbunyi. Terry mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Slavy. Ternyata Slavy ini adalah seorang germo dan Terry adalah seorang kupu-kupu siang yang kini bekerja untuk mencukupi hidupnya. Slavy menelpon karena untuk meminta Terry menyambut pelanggannya yang bakal menemui dirinya di depan kafe tersebut. Terry awalnya menolak karena si pelanggan satu ini tak sungkan untuk berbuat kasar kepada dirinya. Namun Slavy tidak ingin mendengar alasan apapun dari Terry. Dengan sangat terpaksa, Terry akhirnya menuruti perintah bosnya tersebut. Robert yang melihat dan mengetahui hal itu hanya bisa diam saja dan tidak ingin ikut campur dalam urusan tersebut. Keesokan harinya terlihat Robert dan Ralphie sedang berada di sebuah lapangan, di mana Robert sedang membantu Ralphie berlatih agar bisa lulus tes untuk menjadi seorang security. Who's gonna make security guard? I like it. Pada malam harinya, saat Robert berada di kafe, dia bertemu dengan Terry. Terry langsung menghampiri Robert untuk bisa mengobrol. Terlihat luka lebam di wajah Terry akibat perbuatan pelanggannya yang kemarin malam. Di sana Terry menceritakan bahwa dia mempunyai cita-cita seorang penyanyi. Namun karena faktor ekonomi dan memiliki hutang banyak kepada si bosnya lah membuat Terry akhirnya menjadi seorang wanita penghibur. Semenjak malam itulah mereka berkenalan dan semakin akrab. Bahkan mereka pada saat itu memutuskan untuk jalan-jalan malam sambil cerita pengalaman hidup masing-masing. Guy who thinks he's a knight in shining armor. The only thing is. Di tengah mereka sedang asik berjalan, tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang menghampiri mereka. Ternyata itu adalah Slavy dan anak buahnya. Dia terlihat sangat marah karena Terry telah mengecewakan pelanggannya kemarin malam. Tanpa basa-basi lagi, Slavy pun langsung menghajar Terry. Terry pun dibawa oleh Slavy ke dalam mobilnya. Dan terlihat juga Slavy memberikan kartu nama miliknya kepada Robert. Siapa tahu Robert suatu saat membutuhkannya. Namun sampai saat itu Robert hanya masih terdiam karena belum terlalu berani untuk ikut campur ke dalam masalah Terry. Sejak kejadian itu, Robert tidak pernah melihat Terry berada di kafe langganan mereka. Hingga si pemilik kafe memberitahu Robert bahwa Terry saat ini sedang berada di rumah sakit. Robert yang mendengar berita tersebut pun langsung menemui Terry di rumah sakit. Benar saja, ketika Robert melihatnya, wajah Terry ditutupi banyak luka lebam. Teman Terry yang berada di sana mengatakan kepada Robert bahwa Terry telah dihajar habis-habisan oleh Slavy. Dan jika Terry sekali lagi mengulangi hal yang sama, yaitu mengecewakan pelanggannya, Slavy tak segan-segan untuk menghabisi Terry. Semalaman Robert memikirkan nasib Terry. Dia berpikir apakah dia harus turun membantu Terry atau dia lebih baik diam saja. Hingga pada akhirnya Robert memutuskan untuk membantu Terry. Dia menemui Slavy di markasnya dan memberikan sejumlah uang untuk menebus Terry. Namun Slavy menolak dan menyuruh Robert untuk pergi. Karena menurutnya dia akan mendapatkan uang yang jauh lebih banyak jika Terry kembali bekerja untuk dirinya.
Sebelum Robert meninggalkan markas mereka, Robert menatap tajam ke arah mereka. Di sini Robert mulai menganalisis semua barang-barang yang ada di sana dengan sangat detail. Robert mengatakan kepada mereka bahwa cukup dengan waktu 16 detik saja dia bisa menghabisi mereka semua. Dengan secepat kilat, Robert berhasil menghajar dan menghabisi mereka semua. Namun Robert sedikit kesal karena dia melebihi waktu 16 detik seperti yang telah ditargetkan. Lalu Robert pun menghampiri dan meminta maaf kepada Slappy yang sedang sekarat. Robert yang sudah berada di rumah, dia mendengarkan berita yang membahas kejadian tersebut. Namun kepolisian menyangka hal itu ulah para gangster yang memperebutkan kekuasaan. Adegan pun berpindah ke malam hari, di mana terlihat seorang yang turun dari pesawat. Dia adalah Teddy, seorang mantan pasukan khusus Rusia yang ditugaskan untuk mencari tahu sebab kematian Slappy dan anak buahnya. Teddy juga memiliki kemampuan untuk menganalisis tempat kejadian. Menurut informasi, ternyata Teddy dan Slappy ini bekerja untuk seorang mafia besar bernama Pushkin. Pushkin inilah yang mengirim Teddy untuk membereskan hal tersebut dan membalas pelaku yang telah mengganggu bisnisnya yang dipegang oleh Slappy. Sementara itu di tempat kerjanya, Robert mendengar kabar bahwa Ralphie tidak masuk kerja lagi. Penasaran dengan kabar Ralphie, Robert pun menemuinya. Sesampainya di tempat Ralphie, dia menjelaskan bahwa dia harus membantu ibunya membersihkan restorannya yang kemarin baru kebakaran. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini dia tidak bisa masuk kerja. Karena kasihan melihat Ralphie, Robert pun mau membantu membersihkan tempat tersebut. Di sela-sela waktu santai, Ralphie mengatakan kalau ibunya telat membayar uang keamanan ilegal kepada polisi korup. Dan kemarin malam ada 2 orang polisi korup itu dengan sengaja mereka membakar restoran milik ibunya. Lalu pada malam hari selanjutnya, polisi korup itu datang lagi ke restoran milik ibunya Ralphie dengan menagih uang keamanan seperti biasanya. Dengan terpaksa si ibu ini memberikan uang tersebut. Namun ketika polisi itu akan pergi, Robert ternyata sudah ada di tempat kejadian, di mana dia berhasil membuat bukti rekaman mereka pada saat memeras para pedagang. Mereka pun kesal dan ingin menghajar Robert. Namun hanya dengan waktu yang singkat Robert berhasil melumpuhkan 2 orang polisi tersebut. Setelah itu, Robert meminta mereka untuk segera mengembalikan uang hasil perasan mereka dari para pedagang. Dan Robert mengancam jika itu tidak dilakukan, dia akan datang lagi dan akan menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, karena takut kepada ancaman Robert, uang tersebut dikembalikan kepada masing-masing pedagang. Di sisi lain, Teddy dan anak buahnya sedang mencari tahu tentang siapa pelaku yang menghabisi Slappy. Namun tak ada yang mengetahui siapa yang membantai Slappy dan anak buahnya tersebut. Teddy yang kesal dan emosi karena tak kunjung mendapatkan jawaban, dia pun melampiaskan kepada si mafia yang ia temui. Ketika malam harinya, Teddy mendapatkan telepon dari bosnya. Dia menanyakan tentang kabar pencarian pelaku dari kasus Slappy. Namun Teddy mengatakan bahwasannya dia telah menginterogasi semua mafia yang ada di kota ini. Dan kasus ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka semua. Dan pada suatu hari, Teddy mendapat kabar bahwa yang menghabisi Slappy adalah orang terakhir yang menjenguk Terry di rumah sakit. Teddy yakin bahwa orang itulah yang menghabisi Slappy. Diberikan sebuah ancaman oleh Teddy. Teman Terry yang ketakutan pun buka suara tentang siapa orang itu. Dia menyebutkan bahwa pelaku tersebut ialah Robert. Namun tetap saja setelah Teddy mengetahuinya, teman Terry pun dihabisi juga. Scenes pun berganti di mana Robert sedang bekerja seperti biasa dan dia bertemu dengan seorang penjahat yang sedang merampok sebuah kasir dan meminta cincin pegawai kasir tersebut. Robert menyikapinya dengan tenang dan tetap menganalisis dengan teliti. Melihat bahwa di dalam toko tersebut ada beberapa anak kecil, Robert pun menggugurkan niatnya untuk menghabisi si perampok tersebut. Dengan terpaksa, kasir memberikan uang yang ada di mesinnya dan sebuah cincin miliknya. Robert melihat perampok itu keluar dan melihat plat nomor mobilnya. Pada saat yang bersamaan juga, terlihat Ralphie yang sudah menjadi security. Robert mendapatkan informasi dari kasir tersebut, ternyata si perampok tadi bukan kali pertamanya merampok di toko tersebut, melainkan sudah yang keempat kalinya dan dia juga pernah menghabisi 1 orang pegawai kasir. Kemudian Robert pergi ke belakang toko untuk meminjam palu. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat Robert yang ternyata sudah menghabisi si perampok tersebut dan mengembalikan palu yang kemarin ia pinjam. Dan kasir yang kemarin dirampok sangat terkejut saat membuka tempat penyimpanan uang karena terdapat cincin miliknya sudah kembali.
Pada malam harinya, terlihat Teddy yang berpura-pura menjadi polisi mendatangi Robert untuk menanyakan tentang pembantaian Slevy dan anak buahnya. Dengan berbohong, Robert menjawab bahwa dia hanya sedang mengunjungi temannya. Lalu Teddy pun pergi menuju mobilnya. Dia mengatakan kepada anak buahnya bahwa Robert bukanlah orang biasa. Robert juga ternyata menyadari bahwa orang yang menemuinya tadi adalah bagian dari mafia yang telah dia habisi. Pada malam harinya, ketika Robert sedang berada di kafe langganannya, dia bertemu dengan anak buah Teddy yang menyamar sebagai petugas PLN. Robert menyadari karena dia teliti mengawasi gerak-gerik orang yang berada di sekelilingnya. Karena penyamarannya diketahui, anak buah Teddy pun meminta Robert untuk menyerahkan diri. Namun dengan waktu yang sudah Robert berkirakan dengan cepat dan tepat, Robert berhasil menghabisi orang tersebut. Teddy yang berada di tempat kejadian pada saat itu terkejut karena Robert berhasil keluar dengan selamat. Robert juga sempat memotret Teddy yang sedang berada di dalam mobil dan langsung melarikan diri. Hal itu membuat Teddy semakin yakin bahwa dialah orang yang menghabisi Slevy dan anak buahnya. Pada keesokan harinya, Robert pergi menemui teman lamanya untuk mencari informasi tentang si Teddy dan anak buahnya. Di sini ternyata dia bertemu dengan dua orang teman lamanya ketika dulu masih bertugas. Diketahui juga bahwa Robert adalah bukan orang biasa, dia adalah mantan intelijen pasukan khusus yang merubah identitasnya menjadi orang biasa. Beberapa hari Robert tinggal di sana untuk mendapatkan informasi mengenai yang dia cari. She said if anyone could have figured a way out. Hingga pada suatu hari sahabatnya menyampaikan informasi bahwa Teddy adalah anak buah dari mafia Rusia bernama Pushkin. Robert akhirnya mengetahui semua identitas mereka, yang dimana Pushkin bertempat tinggal di Rusia, namun bisnisnya dipegang oleh tangan kanannya termasuk Slevy dan Teddy. Robert pun mempunyai sebuah rencana untuk menyelesaikannya. Pada hari itu juga, Robert menemui salah satu anak buah Teddy yang merupakan anggota polisi dan Robert pun berhasil melumpuhkannya. Robert pun menginterogasi dengan menanyakan di mana Pushkin dan semua uangnya berada. Akhirnya anak buah Teddy pun memberitahu di mana keberadaan uang Pushkin. Terlihat terjadi konflik antara Robert dan anak buah Teddy. Namun di sana Robert berhasil membuat anak buah Teddy tak berkutik. Robert juga membagikan uang Pushkin kepada para pegawai yang bekerja di sana. Lalu Robert melaporkan hal ini kepada kepolisian kota. Dan tak lama para polisi itu pun datang. Para polisi kota kaget karena mengetahui bahwa gedung tersebut adalah tempat pencucian uang. Scenes pun berganti pada malam harinya. Teddy sedang menemui seorang pembunuh bayaran yang profesional untuk segera menghabisi Robert. Di tengah-tengah mereka sedang mengobrol, pria itu izin untuk pergi ke toilet. Namun saat Teddy sedang menunggunya, datanglah Robert dengan membawa sebuah kacamata pria tadi yang sudah hancur dan berlumuran darah. Di momen itu Robert mengancam Teddy supaya berhenti untuk mengincarnya. Jika dia terus seperti itu, Robert tak segan untuk menghabisi nyawa Teddy. Lalu kemudian Robert pun pergi menuju ke tempat di mana terdapat kapal milik Pushkin dan Robert pun berhasil melenyapkannya dengan bom. Akhirnya Robert pun berhasil menghancurkan semua bisnis Pushkin yang berada di Amerika. Pushkin yang mengetahui hal itu menganggap Teddy tidak bisa menghadapi Robert. Namun Teddy tidak tinggal diam. Dia juga memiliki rencana untuk melumpuhkan Robert. Di mana terlihat Teddy sedang menyandar semua teman-temannya Robert. Teddy pun segera menelpon Robert dan mengancamnya. Teddy dan anak buahnya pun sudah mengatur strategi. Namun lagi-lagi Robert berhasil mengelabui mereka. Saat Robert sudah berada di tempat, dia berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Teddy. Teddy menyadari bahwa Robert telah datang dan langsung menyuruh semua anak buahnya untuk berpencar mencari Robert. Satu persatu anak buah Teddy pun berhasil Robert kalahkan. Dan Robert juga berhasil mengalahkan Teddy hanya dengan menggunakan pistol paku. Adegan pun berganti kepada tempat tinggal Pushkin yang berada di Rusia. Terlihat rumahnya yang sangat mewah dan megah serta penjagaannya yang sangat ketat. Tiba-tiba dengan mengejutkan, terlihat Robert yang sudah berada di tempat Pushkin. Pushkin yang sedang mandi pun kaget. Robert mengatakan bahwa dirinya datang dengan tujuan ingin menghabisi Pushkin. Tak lama kemudian Pushkin pun tewas akibat air yang telah dialiri listrik oleh Robert. Robert pun langsung bergegas pergi dan terlihat pula semua anak buah Pushkin yang berada di sana berhasil dihabisi oleh Robert.
Adegan juga berganti lagi ketika Robert telah kembali di Amerika. Dia menjalani kehidupannya seperti biasa. Tiba-tiba terlihat Terry yang menghampiri Robert dan Terry pun bercerita bahwa dirinya sekarang menjadi seorang penyanyi. Terry pun mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan Robert yang telah merubah hidupnya. Dan pada malam harinya terlihat Robert yang sedang bersantai di kafe langganannya menerima sebuah pesan yang isinya minta tolong. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.